lebih responsif loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita butuhkan untuk membuat injeksi Vario 110 FI, oke? FI kita rubah menjadi karburator. Karena apa? Karena ecunya di tempat saya itu susah dicari, susah ada, ya mahal bro. Oke, kita mengirit biaya atau meminimalisir budget. Oke, kita membuatkan karburator. Yang kita butuhkan apa saja? Yang pertama CDI Shogun, yang kedua karburator dan intake-nya, dan yang ketiga kita merubah spool pulser, merubah titik pulser atau membuat tonjolan di bagian magnetnya. Bagaimana caranya? Kita ulas langsung di video ini. Dan tak lupa juga untuk tangkinya, ini sementara untuk tangkinya itu begini bolo. Kita buatkan lubang di bagian yang paling rendah. Ini kita las kuningan biar lebih apa ya, lebih mantap lah, tidak akan bocor lah. Jika tidak, kita las dengan las listrik atau kita gunakan pentil, nantinya dia akan bocor kembali. Oke, ini begini. Kemudian jika sudah, untuk tutupnya kita pasang, semua kita pasang, dan pempesnya kita cabut. Untuk kabelnya si rotak kita putus di bagian masanya atau apinya agar tidak nyembur lagi. Oke bolo. Dan langsung saja ke spool, ke magnet bagian pulser. Oke, ini tadinya ada 9 titik untuk Vario ini, sama saja sama bit ya. Untuk itu kita ambil bagian topnya itu di bagian sini. Mana ya, ini top. Nih saya garis dulu ya, ini top di sini, ini topnya, dan nah ini bagian top, kemudian ini bagian F nya. Oke, untuk membuat tonjolannya kita geser ke F. Nah begini, kita geser ke F. Oke bolo, ini hari sudah malam bolo. Kita lanjut habis sisa cara merubah pengapian ecu Vario 110. Ini Vario 110 yang injeksi tuh. Dan kita buat ini menjadi CDI Shogun. Dan cara menganalisa, kita buat tonjolan. Untuk tonjolan 1 2 3 4 1 2 3 4 kita buat di bagian ini di bagian pulser. Contohnya kita cari tanda top, di bagian sini, kemudian kita geser di bagian F nya, huruf F nya kita paskan di bagian sudut cowakannya itu, kita paskan begini F nya. Kemudian si ini ya, di sini biar kelihatan si pulsernya, untuk pulsernya yang di bawah itu kita contohnya ini ya, kalau tidak ada pulsernya itu
kita tambahi, bisa juga di bagian baut atas kita tambah untuk dudukan pulsernya. Dan ini sudah ada, ini kita taruh F-nya di coakan, kemudian bawah ini pulsernya di sini. Nah, di sini untuk pulsernya di magnetnya itu di pucuk. Berarti kalau muternya ke kanan berarti sesudah pulser. Oke, taruhnya sebelah kiri sini, jangan di sebelah kanan. Kalau pulsernya di sini, jangan ditaruh di sebelah sini ya, karena nanti pengapiannya juga rubah. Dan untuk membuat tonjolan ini, ini 13 cm ya, 13 mili ya, biar lebih responsif. Yang lain kita hilangkan dan kita buat di sini. Oke. Oke bro, lanjut kita perakitan CDI Shogun ke motor Vario 110 injeksi. Oke, lanjut. Ingat, ini soket pin yang 2 di atas dan yang 4 di bawah. Kita lihat, yang pertama kita pasang itu kita lihat di bagian pulser. Oke, pulser ada 2 kabel. Untuk soketnya ini kita potong, dan yang satu ini masa, yang satu ke yang kabel satu menuju ke CDI ya. Ini masa, kita taruh dulu masanya sini, begini dulu. Nah, dan yang kedua, yang kabel kuning strip, yang putih strip kuning ini menuju ke CDI, kabel hitam. Tidak menjadi patokan untuk kabel ya. Untuk ini di pin yang bawah yang sebelah kiri. Oke. Kita gini aja dulu, nanti kita kencangkan setelah selesai perakitan dan kita tes. Oke. Kemudian yang kedua yang kabel pink. Yang kabel pink ini di bawah pulser itu masa, yang ke 2 sebelah kanan, 1 2. Oke, kita hitung 1 2 3 4. Oke, yang kedua ini kabel masa dari CDI, kita jadikan satu dengan ini, dengan masa pulser kabel warna kuning. Oke, sudah jelas. Kemudian yang kabel kuning ini yang keempat ya, yang keempat ini api dari CDI itu menuju ke koil. Ora tekan bolo, kita sambung. Menuju ke koil. Biar panjang dulu ya, nggak apa-apa, yang penting kita perakitan dulu. Kabel yang pin nomor 4 ini di koil, menuju ke koil. Koil ini ada 2 kabel ya, ada 2 soket. Yang bawah itu masa yang warna hijau, kemudian yang satu ini api dari CDI ini. Yang ketiga ini tidak usah kita fungsikan. Kemudian yang keempat, yang ke 1 2 3 4 5 6, yang keenam kita masukkan ke
output kunci kontak. Dan yang kelima sebelah sini ini tidak dipakai bolo, tidak dipakai ya, yang warna biru ini. Oke, kita masukkan. Dan ini kabel yang tadinya dari injeksi, motor injeksi yang asli. Ini yang hitam ini 12 volt dari kunci kontak menuju ke coil. Dan sekarang kita putus, kemudian kita masukkan ke CDI. Ini supply 12 volt. Sudah begini bolo. Sudah tahu belum bolo? Yang terakhir ya, jangan lupa kabel yang bawah ini, yang masa dari ECU kita potong, kemudian kita taruh ke masa bodi seperti ini. Masa kemudian menuju ke masa pulser, dan masa pulser menuju ke masa CDI. Saya jelaskan lagi biar enak. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu yang kabel warna hitam dari pulser. Kemudian yang pink yang nomor 2 ini dari pulser juga. Ini masa bodi ya. Dan yang ketiga yang oranye ini tidak terpakai. Yang keempat kabel warna kuning strip hitam ini menuju ke coil, ke plus coil. Oke. Kemudian yang 5 dan 6, yang 5 ini tidak terpakai. Yang 6 menuju ke output kunci kontak dari motor tersebut, yang intinya 12 volt. Oke. Dan yang masa kita taruh di, yang masa coil kita taruh di bagian rangka. Udah begitu aja. Dan yang lain, untuk yang lain untuk agar tidak rotaknya bunyi, kita potong bagian kabel coklat strip hitam ini, kita potong dan kita solasi. Dan ada lagi soket injektor tetap dipasang bolo, tetap dipasang agar tidak ada kode mil yang keluar. Kita pasang aja. Kemudian yang untuk TPS-nya, juga kita pasang. Gini, kita solasi, kita pasang dan kita belebet. Dan itu karbunya. Karbu menggunakan nyupit. Dan untuk intake-nya dan intake-nya menggunakan Supra X125, bisa juga menggunakan Grand. Udah itu aja, yang lain tidak ada kendala. Dan ECU tetap terpasang ya di bagian ini, tuh kelihatan kan, tetap terpasang di bagian sela tangki. Dan tangkinya kita lubangi di bawah, dan kemudian kita las kuningan di tempat las yang ada kuningannya, kita las dan kita langsungkan menuju ke bawah. Jangan lupa kita kasih filter ya, di bawah kita kasih filter seperti itu tuh, biar tidak terjadi kotor masuk langsung menuju ke karbu. Udah itu aja, dan kita tes. Oke, langsung kita tes. Itu bolong. Dan untuk hasilnya, untuk kode mil tidak akan keluar, aman bro. Dan ECU tetap kita colok aja, agar apa, agar pengisian dan lampu-lampunya itu normal.
Oke. Tuh, lampu normal. Klakson oke. Kemudian sen juga normal. Tuh. Hidup. Oke. Bisa langsam. Dan untuk respon lebih cepat. Tidak ada jeda seperti injeksi pada umumnya. Oke, lebih responsif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.